Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kami akan menyajikan 10 topik yang bisa kita jadikan inspirasi untuk melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Topik-topik ini nanti tentu saja Bapak Ibu pilih-pilih mana yang cocok untuk SD, mana yang SMP, dan mana yang untuk SMA. Sebenarnya tema ini, tema gaya hidup berkelanjutan itu dipilih sebagai tema proyek, itu tujuannya untuk apa? Tujuan tema ini adalah peserta didik mampu memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau sederajat. Jadi, ruang lingkup dari tema ini adalah tentang ramah lingkungan, tentang hemat energi, tentang bagaimana mendaur ulang sampah organik, serta tentang perubahan iklim. Nanti dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, idealnya adalah menentukan tujuannya terlebih dahulu, baru nanti menentukan tema kegiatannya. Tetapi dalam prakteknya yang termudah adalah kita nanti menentukan temanya dulu, menentukan topiknya dulu, kemudian nanti kita mempelajari tentang alur perkembangan dimensi dari tema tersebut dan memilih tujuan-tujuan yang tepat. Jadi nanti untuk satu proyek bisa jadi dimensinya nanti lebih dari satu. Mungkin di kegiatan itu ada masuk dimensi bergotong royong, juga dimensi berpikir kritis misalnya. Nanti bisa masuk lebih dari satu dimensi. Untuk itu beberapa contoh yang kami berikan. Yang pertama, ini yang paling mudah ya Bapak Ibu, yaitu kegiatannya berupa kerja bakti. Kerja bakti membersihkan sampah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jangan lupa bahwa nanti kegiatan ini sebisa mungkin yang merencanakan itu anak-anak Bapak Ibu, jangan fasilitatornya. Kita nanti hanya membimbing, mengarahkan, tetapi semuanya nanti biar anak terlibat, merasa dilibatkan supaya kegiatan berjalan dengan maksimal. Kemudian contoh kegiatan yang kedua adalah berupa kampanye sederhana, yaitu kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan. Misalnya cara mencegah kebakaran hutan atau cara mencegah banjir. Kampanye ini kegiatannya bisa dilakukan dengan cara penyuluhan atau siswa-siswi nanti membuat poster, membuat brosur dan nanti menyebarkannya ke masyarakat atau melalui media sosial. Atau bisa saja dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak terkait atau nanti bisa berupa penandatanganan petisi. Kemudian contoh yang ketiga adalah berupa mendesain sistem pengelolaan sampah. Mendesain sistem pengelolaan sampah untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan banjir di lingkungan sekitar atau lingkungan satuan pendidikan. Kegiatannya misalnya nanti berupa membuat bak sampah untuk membedakan antara sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar untuk mengkampanyekan kesehatan dan kebersihan. Kemudian contoh yang keempat nanti berupa penelitian sederhana. Biarkan nanti anak melakukan survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di satuan pendidikan beserta dampaknya dilengkapi dengan usulan solusi. Nanti siswa-siswi membuat infografik dari hasil survei tersebut. Melalui kegiatan proyek ini, siswa dapat terlibat aktif dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan menyampaikan informasi penting tentang kebiasaan membuang dan memilah sampah. Selain itu, anak-anak nanti juga akan mengembangkan kemampuan kritis, kemampuan berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam mencari solusi yang berdampak positif bagi lingkungan.
Sebelum kami lanjutkan contoh kelima, Bapak Ibu, mohon dukungan dari panjenengan semuanya, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan memberikan like, berkomentar, di-share ke medsos panjenengan, serta subscribe. Matur suwun Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk contoh kegiatan kelima, yaitu berupa proyek menanam pohon. Ajak anak-anak untuk mengorganisir proyek penanaman pohon di sekolah atau di komunitas sekitar. Mereka dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan atau otoritas setempat untuk memilih lokasi dan tempat, serta jenis pohon yang sesuai. Selain itu, nanti siswa juga dapat menyampaikan informasi tentang manfaat menanam pohon dalam mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, dan melindungi lingkungan. Kemudian contoh yang keempat berupa kerajinan daur ulang sampah. Dengan kegiatan daur ulang sampah ini, siswa akan belajar tentang pentingnya daur ulang, mengurangi limbah, dan mengembangkan keterampilan seni dan kerajinan tangan. Selain itu, mereka juga akan memahami bahwa sampah dapat diubah menjadi benda berguna dan indah melalui kreativitas dan inovasi. Kemudian contoh yang ketujuh, nanti anak-anak bisa membuat pupuk organik. Ini paling cocok dilakukan di daerah pedesaan di mana profesi mayoritas adalah petani. Melalui kegiatan membuat pupuk organik, siswa akan belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah organik, lingkungan, dan pertanian berkelanjutan. Mereka juga akan merasakan dampak positif dari praktek ini saat melihat hasil pertumbuhan tanaman yang lebih baik dengan menggunakan pupuk organik yang mereka buat sendiri. Kemudian contoh yang kedelapan ini ada hubungannya dengan peternakan, yaitu membuat maggot atau cacing. Bapak Ibu mungkin ada yang asing dengan kata maggot. Maggot ini adalah larva yang dihasilkan oleh lalat hitam. Ini baik sekali untuk makanan ternak, baik itu ayam maupun ikan. Melalui kegiatan ini, siswa akan belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah organik, konsep daur ulang, serta peran larva lalat hitam dalam pengomposan limbah. Mereka juga akan merasakan dampak positif saat melihat hasil pupuk yang dihasilkan dan manfaat maggot bagi ternak. Kemudian contoh yang kesembilan misalnya nanti adalah berupa audit energi sekolah. Ajak siswa untuk melakukan audit energi di sekolah mereka. Mereka dapat mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan energi seperti pencahayaan yang tidak efisien, penggunaan peralatan listrik yang berlebihan, atau kurangnya isolasi pada bangunan. Berdasarkan temuan mereka, nanti siswa-siswi dapat mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi di sekolah dan menciptakan kesadaran akan hemat energi. Kemudian contoh yang terakhir, ini mungkin sulit Bapak Ibu, yaitu penggunaan energi terbarukan di sekolah. Ajak siswa untuk merancang dan melaksanakan proyek penggunaan energi terbarukan di sekolah. Mereka dapat memasang panel surya atau turbin angin mini atau sistem pemanas air matahari di sekolah. Selama proyek, siswa dapat mempelajari manfaat energi terbarukan dan dampaknya terhadap lingkungan serta mengukur dampak penggunaan energi terbarukan terhadap pengurangan emisi karbon di sekolah. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, silakan nanti didiskusikan dengan teman sekolah mana yang paling cocok untuk satuan pendidikan kita untuk jenjang di sekolah kita masing-masing. Jangan lupa di like ya Bapak Ibu, di share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.